Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi PKN dengan judul Perwujudan Gotong Royong dalam Ekonomi Pancasila. Perkenalkan, nama saya Sauki Afa Ramadan. Gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan paradigma pembangunan mengendaki keterkaitan antara pembangunan politik dengan pembangunan ekonomi. Untuk mewujudkan kesejahteraan, pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam sistem ekonomi Pancasila, gotong royong merupakan semangat dan jiwa yang menjadi landasan ekonomi nasional. Perkenalkan, nama saya Kire Asya Sausan. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi adalah sebuah cara atau metode untuk mengorganisasi seluruh kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik yang dilakukan negara ataupun individu atau swasta. Para pendiri bangsa telah menggagas sistem ekonomi yang cocok, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Dalam sistem perekonomian yang bersifat gotong royong, hak milik perorangan tetap diakui, tetapi penggunanya dibatasi kepentingan bersama. Perkenalkan, nama saya Elistianti. Menurut Sri Edi Swasono, sistem ekonomi Pancasila dapat dijelaskan sebagai sistem ekonomi yang berwawasan sila-sila Pancasila, yaitu A. Ketuhanan yang Maha Esa, etika dan moral agama tidak berdasarkan materialisme, B. Kemanusiaan atau perekonomian yang humanistik, adil dan beradab, dan tidak mengenal pemerasan dan pengisapan. C. Persatuan berdasar sosio nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong royong, bekerja sama dan tidak saling mematikan. D. Kerakyatan berdasarkan demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional. E. Keadilan sosial secara menyeluruh atau kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang, berkeadilan dan berkemakmuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaddafi Ogarani dari kelas 10 C1. Hari ini saya akan membacakan slide saya, yaitu A. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. B. Kehendak kuat seluruh masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial ekonomi. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan ekonomi nasional yang kuat dan tangguh. D. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional. Adanya imbangan yang tegas dan jelas antar sentralisme dan desentralisme. Kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin. Perkenalkan, nama saya Aulia Hernisa. Cita-cita nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Artinya, keadilan dikedepankan untuk mencapai kemakmuran. Menurut Yudi Latif, penggunaan tata kesejahteraan harus mampu merespons 4 sasaran utama pembangunan materi teknologi, yaitu A. Memperjuangkan politik anggaran yang berpihak pada kesejahteraan umum berdasarkan pasal 23 UUD NRI tahun 1945. B. Melambangkan jiwa kooperatif dalam dunia usaha serta mewujudkan sistem koperasi modern Indonesia berdasarkan pasal 33 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Yang ke C. Melembagakan sistem pengusahaan negara atas kekayaan bersama serta atas cabang-cabang produksi strategis dengan menempatkan peran dan fungsi yang tepat bagi BUMN berdasarkan pasal 33 ayat 1 dan 2 UUD NRI tahun 1945. D. Memajukan kemajuan, kedaulatan, dan kemakmuran ekonomi melalui pengusahaan dan pengembangan teknologi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rosida Nuraini. Berdikari dalam perekonomian. Berdikari dalam bidang ekonomi merupakan bagian dari konsep Trisakti Presiden Soekarno. Sebagai subjek pembangunan, kita sebagai rakyat Indonesia memegang peranan penting untuk berperilaku dan berupaya memenuhi kebutuhan sendiri.
tidak selalu bergantung pada orang ataupun pihak lain. Berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dalam perekonomian penting untuk diupayakan. Upaya lain mewujudkan kemandirian ialah dengan membentuk ulang koperasi sebagai wujud demokrasi ekonomi yang maju dan mampu bersaing. Usaha koperasi harus dibekali dengan pengembangan kewirausahaan dengan memanfaatkan teknologi berbasis potensi dan karakteristik usaha. Revitalisasi kesejahteraan rakyat. Negara kita adalah negara kesejahteraan, bukan negara liberal. Negara kesejahteraan adalah negara yang diselenggarakan oleh pemerintah demokratis yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara kesejahteraan di Indonesia merupakan pelaksanaan sistem demokratis ekonomi berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembangunan ekonomi yang revitalisasi kesejahteraan dilakukan dengan meletakkan paradigma. Menurut Yudi Latif, negara berperan dalam mewujudkan keadilan sosial, yaitu A. Mewujudkan hubungan atau relasi yang adil di semua tingkatan sistem kemasyarakatan. B. Mengembangkan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan. C. Memfasilitasi akses informasi yang diperlukan, layanan yang dibutuhkan, dan sumber daya yang dibutuhkan. D. Mendukung partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan untuk contoh penerapan gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila. A. Koperasi sebagai badan usaha untuk kesejahteraan anggota berdasarkan demokrasi ekonomi. Aspek prosianisme, akuntabilitas, dan pengawasan penting agar koperasi tetap pada tujuan awalnya. B. Perusahaan memberikan alokasi saham dalam jumlah besar pada karyawan, meningkatkan kesejahteraan dan rasa memiliki dalam perusahaan. C. Gaji dan jaminan sosial. Pemberian gaji harus memenuhi standar yang wajar serta jaminan sosial bagi karyawan, menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara karyawan dan pengusaha. Dan keadilan sosial dengan sekaligus menjaga prinsip efisiensi dengan pertumbuhan ekonomi. D. Kontrol negara atas cabang produksi utama negara, menguasai sektor-sektor penting dan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Kelestarian lingkungan. E. Dukungan bagi UMKM. Pemerintah memberi perlindungan dan bantuan bagi UMKM dalam berbentuk permodalan, kemudahan usaha, dan promosi. F. Mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata, mendukung UMKM melalui promosi dan pendampingan jaminan sosial dan pemerataan. Kesimpulan, dengan demikian sistem ekonomi Pancasila bertujuan untuk menciptakan kemakmuran yang merata, meminimalkan kesenjangan sosial, dan membangun kemandirian ekonomi bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam ekonomi Pancasila, gotong royong juga diwujudkan melalui peran pemerintah yang aktif dalam mendorong pemerataan ekonomi dan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok ekonomi lemah. Dengan semangat gotong royong, masyarakat diajak untuk bekerja sama dalam menciptakan kemakmuran bersama, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat kemandirian bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.